Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda yang soleh dan soleha semua, hari ini bertemu kembali bersama Bunda Tresna di mata pelajaran PPKN. Baiklah Ananda, kita sudah belajar ya kemarin tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Alhamdulillah kemarin juga kita sudah melaksanakan kuis dan PTS. Hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bisa kalian lihat di bukunya ya, ada di halaman 119 buku paketnya. Baiklah, langsung saja ya. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Baiklah, yang pertama tujuannya adalah melalui tayangan video yang ditampilkan pendidik, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar. Terus, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui penayangan video yang ditampilkan pendidik, diharapkan peserta didik dapat membedakan, membedakan antara tolong-menolong dan kerja bakti. Nah, inilah dua submateri yang akan kita pelajari hari ini. Oke, silakan kalian dengarkan penjelasan dari Bunda berikut. Yang pertama, kita akan membahas makna kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum Bunda lanjutkan ya, ini ada gambar anak-anak SMP. Bunda kurang tahu ini kelas berapa. Bunda ambil fotonya dari Google. Ini anak-anak SMP lagi membersihkan ruangan kelas. Ada yang berbagi kan, mereka semuanya bekerja itu. Ada yang membersihkan kaca, ada yang menyapu, ada yang menyapu di halaman, ada yang membersihkan di dalam kelas juga. Jadi mereka semua itu berbagi tugas. Seperti halnya kalian ya, jika kalian nanti sudah masuk ke sekolah, pasti Bunda Walasnya nanti membagi jadwal piket. Nah, jadwal piket itu biasanya terdiri dari berapa ya? Kalau biasanya itu 5 orang lah ya, 2 orang ikhwan, 3 orang akhwat. Nah, tujuan dari pembagian jadwal piket itu ialah untuk kalian berbagi tugas. Bagi yang piket, ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang membuang sampah, merapikan kursi, merapikan rak buku atau rak sendal. Nah, semuanya harus terbagi ya, harus mempunyai tugas masing-masing. Nah, ini salah satu contoh. Selanjutnya ya, ini Bunda ada foto lagi. Nah, tadi di lingkungan sekolah, kalau ini di lingkungan di mana? Sekolah lagi ya, tetapi ini sudah ke depan pagar sekolah. Mereka membersihkan got sekolah. Di depan sekolah itu ada got ya, yang rumputnya sudah panjang. Itu ada yang menyapu, ada yang menyabut rumput-rumputnya, membersihkan selokan. Nah, mereka semua bertugas ya, bekerja sama semua biar cepat pekerjaan itu cepat selesai. Nah, jadi dari kedua gambar ini, apa sih makna kerjasama itu? Nah, kerjasama itu banyak ya, menurut para ahli itu banyak. Kalau Bunda lihat dari Google, ada menurut Zainuddin, ada menurut siapa ya, Tom, siapa lupa Bunda, ada pokoknya banyak. Kalau di internet itu banyak sekali ya pengertian kerjasama menurut para ahli. Menurut Tommy and Perry kalau nggak salah itu. Terus ada juga menurut siapa, pokoknya banyak ya nak, bisa kalian lihat ya di Google. Oh iya, ada menurut
Haji Kusnadi, Zainuddin, dan ada juga menurut Thomson dan Perry. Banyak pokoknya, bisa kalian baca-baca di internet. Tapi di bukunya dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial ya. Kita adalah makhluk sosial yang pastinya membutuhkan bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, namun harus berdampingan dengan manusia yang lain. Hal itu dikarenakan manusia setiap saat memerlukan bantuan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Demikian juga dalam berbangsa dan bernegara, kerjasama mutlak diperlukan. Jadi di sini makna kerjasama, teamwork, bekerja sama, teamwork. Jadi kita sebagai makhluk sosial, semua kita pasti makhluk sosial ya, bukan makhluk individu, karena kita tahu bahwa kita itu pasti memerlukan bantuan orang lain. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama diartikan ialah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang, baik itu lembaga, pemerintah, dan sebagainya, secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama pula. Jadi kerjasama ini dilakukan oleh lebih dari satu orang ya, namanya kerjasama. Untuk melakukan sesuatu apapun itu ya, untuk mencapai tujuannya. Nah, contohnya saja tadi sudah Bunda contohkan ya. Ketika kalian melaksanakan piket kelas misalnya yang melakukan piket kelas orang-orang itu, terus yang lain mana kok nggak bantu, maka pekerjaannya akan lama selesainya. Tetapi kalau kalian saling bekerja sama, ada yang mengepel, ada yang menyapu, membuang sampah, menyusun rak buku dan sendal, insya Allah pekerjaan akan cepat selesai. Itulah tujuan dari kerjasama atau manfaat dari kerjasama. Nah, selanjutnya itu jadi makna dari kerjasama ya. Perlu diingat bahwa kerjasama itu pasti dilakukan lebih dari satu orang. Itu pengertian dari kerjasama. Selanjutnya kita ke gotong royong. Tadi kita sudah memahami tentang pengertian kerjasama. Ini pengertian gotong royong ya. Oke, perlu kalian ketahui bahwa Indonesia memiliki bentuk kerjasama yang khas, yaitu gotong royong. Ini sama saja kayak kerjasama, tetapi gotong royong ini merupakan salah satu merupakan prinsip Ekasila. Prinsip Ekasila adalah mendirikan negara gotong royong. Artinya satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Nah, pada zaman dahulu, pada zaman Soekarno dulu, Soekarno telah membuat ya satu yang khas untuk negara kita Indonesia, ialah prinsip Ekasila dengan mendirikan negara untuk bergotong royong. Itu asal usul dari gotong royong ini. Itulah kerjasama yang khas di Indonesia ini disebut dengan gotong royong. Kalau dalam zaman Soekarno dulu, pas kita masih masa reformasi, itu kerjasama yang khasnya ini disebut dengan gotong royong. Gotong royong berarti pikul dan royong. Gotong royong berasal dari gotong yang berarti pikul dan royong yang berarti bersama-sama. Dengan demikian, gotong royong bermakna bekerja atau menyelesaikan tugas secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sama saja kayak kerjasama, bekerjanya itu secara bersama-sama lebih dari satu orang ya, untuk mencapai hasil yang kita inginkan atau tujuan yang akan kita capai. Nah, selanjutnya istilah-istilah gotong royong
banyak sekali ya nak, di beberapa daerah itu ada. Kalau lihat di bukunya di halaman 121, kalau daerah Aceh itu istilah gotong royong itu adalah alang tulung. Jadi setiap daerah itu menyebut gotong royong itu beda-beda ya. Kalau di Aceh tadi ada alang tulung, kalau di Sumatera Utara ada siadapari, raron. Pokoknya selanjutnya juga kalau di Jambi pelarian, kalau di Bangka Belitung nganggung ya. Itu bahasa daerah masing-masing ya menyebut gotong royong itu apa. Tapi kalau di Sumatera Selatan ya gotong royong dia namanya. Pokoknya ada di bukunya itu istilah gotong royong banyak sekali dari daerah-daerah sampai ke Papua Barat juga ada istilahnya helm voi kenambai umbai. Nah, ada semua itu bisa kalian baca ya di bukunya di halaman 121 sampai 122. Nah, selanjutnya dalam konsep gotong royong, pekerjaan dilakukan secara sukarela atau tanpa pamrih oleh seluruh warga sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kita melakukan gotong royong itu nak, jangan mengharapkan imbalan. Kita harus secara sukarela, tanpa pamrih. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita nggak bisa melakukan pekerjaan itu ya sudah, jangan dipaksain. Tapi kalau kita bisa, kenapa boleh buat? Enak kita bantu, dapat pahala, pekerjaan cepat selesai, ya kan? Membantu teman juga kalau gitu. Nah, selanjutnya ya, gotong royong ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada tolong menolong dan kerja bakti. Nah, tolong menolong itu untuk kepentingan perorangan atau kelompok. Nah, itu Bunda cari di Google ya menurut Wikipedia. Kalau tolong menolong itu diartikan lebih ke spesifiknya ke untuk kepentingan perorangan atau kelompok. Nah, misalnya dalam praktiknya gotong royong dalam arti tolong menolong, misalnya ya terjadi dalam pertanian, kegiatan rumah tangga, pesta, perayaan dan bencana atau kematian. Itu biasanya tolong menolong. Ingat kata kuncinya ya, untuk kepentingan perorangan atau kelompok. Sedangkan kalau kerja bakti untuk berbagai kegiatan yang bersifat umum. Nah, dalam praktiknya kerja bakti ini dilakukan untuk berbagai kegiatan yang bersifat umum, biasanya untuk kepentingan bersama. Misalnya membersihkan saluran air atau tempat ibadah. Nah, itu ya. Ingat kata kuncinya, kalau tolong menolong itu lebih spesifik untuk kepentingan perorangan atau kelompok, dan kerja bakti itu untuk berbagai kegiatan yang bersifat umum untuk kepentingan bersama. Nah, itu perbedaan antara tolong menolong dan kerja bakti. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada lanjutan ya. Gotong royong bermakna bekerja atau menyelesaikan tugas secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Intinya ya, kalau gotong royong dan kerjasama itu yang pertama kata kuncinya dilakukan lebih dari 1 orang, dan untuk kata kunci yang kedua untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau hasil yang diinginkan. Itulah intinya ya pengertian atau makna kerjasama atau gotong royong itu. Nah, dalam melakukan gotong royong pastinya kita akan mendapatkan penghambat atau dorongan ya. Ini ada faktor pendorong dan faktor penghambat gotong royong. Bisa kalian baca, ada juga di halaman 123 di buku kalian, bahwa faktor pendorong yang pertama yaitu ada agar dapat bertahan hidup, manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Nah, nomor 1 ini sangat penting. Mengapa sangat penting, Bunda? Ya, karena ya kita itu asal mulanya kalau mau melakukan kerjasama ya kita harus menjalin hubungan yang baik dululah dengan sesama yang lain ya. Karena jika kita dari awal saja sudah tidak mau menjaga hubungan baik, ya bagaimana mau melakukan kerjasama? Pasti orang juga nggak mau ya kalau kita sombong atau minder menjaga hubungan baik. Kita tidak boleh membeda-bedakan ya antara masyarakat yang
memiliki status sosial yang tinggi, rendah, atau sedang. Itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Semuanya sama di mata Allah. Kita adalah sebagai manusia yang biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, yang kedua, faktor pendorongnya, agar dapat bertahan hidup dan diterima, manusia perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan anggota masyarakat yang lain. Ini juga itulah kata Bunda tadi ya, kita harus bergaul. Jika kita tinggal di kompleks perumahan, ya orang-orang pada sibuk sih kalau hari bekerja, tetapi kan kalau hari Minggu kan libur kan bekerja, kalian bisa bergaul dengan tetangga. Kalau tetangganya ada punya anak seumur kalian ajak main, biar terjalin lah ya komunikasi, biar kalian itu bisa beradaptasi diri. Terus yang ketiga, ada kesadaran untuk saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama. Nah, ini dari kalian juga harus memiliki kesadaran bahwa untuk saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama itu merupakan hal yang sangat penting. Terus yang keempat, manusia memiliki kecenderungan berkelompok. Yang kelima, manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesejahteraan. Itu faktor pendorong. Terus kalau faktor penghambat, yang pertama, rasa individualisme manusia yang kuat. Nah, jika dari diri kalian mempunyai sikap egois, tidak mau bekerja sama dengan orang lain, mau menang sendiri, sudah, orang gak mau berteman dengan kita, apalagi mau menjaga hubungan baik. Jadi susah ya. Ingat ya kata Bunda, kita ini adalah makhluk sosial yang pastinya kita itu membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kita jangan merasa terlalu tinggi, terlalu sombong atau egois ya, karena kita pasti membutuhkan orang lain. Terus yang kedua, adanya perbedaan pendapat. Jika kita mempunyai perbedaan pendapat ya dengan teman kita untuk melakukan kerjasama, maka itu sangat sulit. Lebih baiknya kita itu harus saling memahami. Nah, ini kayaknya yang selanjutnya yaitu tadi ada faktor pendorong ya, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum, rasa percaya diri yang kurang, dan sosialisasi yang kurang. Jadi kita di dalam lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, baik itu di lingkungan mana saja, kita harus bergaul, biar kita terjalinlah komunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, ini selanjutnya bentuk-bentuk gotong royong yang ada di dalam masyarakat ya. Ini ada 3. Yang pertama, gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan, gotong royong bercocok tanam, gotong royong membangun rumah. Nah, terus itu di bawahnya ada bentuk-bentuk kerjasama. Tetapi ini kita akan bahas untuk pekan selanjutnya ya. Bunda lewatkan saja. Nanti Bunda akan bahas pekan depan. Oke, tadi kita sudah belajar ya perbedaan antara tolong menolong dan kerja bakti. Karena gotong royong itu terbagi 2 ya. Tadi ada tolong menolong dan kerja bakti. Ini Bunda tampilkan satu gambar. Ini ada terjadi bencana kebanjiran ini. Nah, inilah ada warga yang rumahnya terhanyut oleh banjir, oleh hujan yang sangat begitu deras ya. Makanya ini ada tim yang membantu keluarga yang rumahnya kebanjiran tersebut. Ini termasuk apa, Nak? Termasuk contoh apa? Ingat kata kunci Bunda tadi, kalau tolong menolong untuk kepentingan orang atau kelompok, sedangkan kalau kerja bakti untuk kegiatan yang bersifat umum. Kalau ini lebih ke per kelompok atau per individu. Lebih ke individu ya. Karena di sini termasuk contoh dari tolong menolong. Tolong menolong tadi kan dalam praktiknya kan bisa berupa bencana. Nah, banjir ini merupakan salah satu bencana ya, bencana alam. Selanjutnya, ini Bunda ada foto lagi. Nah, ada orang-orang yang lagi merapikan sajadah di masjid. Ini termasuk apa? Tolong menolong atau kerja bakti?
kerja bakti. Mengapa Bunda kerja bakti? Ya karena ya membersihkan tempat ibadah. Ini merupakan salah satu kegiatan yang umum. Beda kan dengan yang kebanjiran tadi, itu kan bukan bersifat umum. Itu musibah yang menimpa keluarga ibu tadi dan anaknya tadi yang rumahnya hanyut atau gimana ya karena kebanjiran. Nah, beda dengan yang ini. Kalau ini kegiatannya bersifat umum, membersihkan tempat ibadah. Tempat ibadah kan itu milik umum ya, bukan milik pribadi. Nah, itu bedanya. Ini Bunda contohkan lagi, ada orang yang mendonorkan darah. Jelas ini termasuk tolong menolong ya, karena individu. Terus juga ada lagi enggak? Nah, ini juga ada kebakaran, ada tim pemadam kebakaran. Ini juga termasuk ke tolong menolong, karena ini bersifat ke individu ya, rumah orang masing-masing. Nah, kalau ini termasuk kerja bakti. Karena mengapa kerja bakti ya? Tadi ini kan merupakan kegiatan umum. Kerja bakti kan untuk melakukan kerja bakti di masyarakat. Kayak selokan ini kan bukan milik pribadi, pasti milik pemerintah ya, umum. Lebih ke umum. Ada lagi nggak ya? Nah, ini juga membersihkan kantor lurah. Itu juga termasuk buat kerja bakti. Kalau ini membantu anak-anak sekolah yang mau nyebrang jalan, ini termasuk ke tolong menolong. Dan ini kemana? Kerja bakti ya, karena jembatan itu milik semua orang, umum, bukan milik sendiri atau pribadi. Nah, ini memperbaiki jalan juga termasuk kerja bakti, karena jalan itu umum, bukan untuk orang atau pribadi, untuk perorangan atau kelompok. Nah, ini juga kalau ini tolong menolong orang yang kecelakaan. Jadi ingat kata Bunda tadi, kata kuncinya yaitu ada tolong menolong untuk kepentingan perorangan atau perkelompok, sedangkan kerja bakti untuk kegiatan yang bersifat umum. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bunda untuk 2 materi hari ini tentang makna kerjasama dan perbedaan antara tolong menolong dan kerja bakti. Pekan depan kita akan melanjutkan lagi ke materi selanjutnya tentang bentuk-bentuk kerjasama dan manfaat dari kerjasama. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.